Zaman dahulu kala, ada seorang anak laki-laki kecil yang telah yatim piatu, diasuh oleh mbahnya, diberikan kasih sayang, dicurahkan seluruh perhatiannya kepada anak yatim piatu itu. Diajarkannya akhlak terpuji tentang kejujuran, amanah, serta selalu menutup aib. Hingga dewasa, tumbuhlah menjadi seorang pemuda yang gagah serta berakhlak mulia terhadap makhluk hidup. Sehingga suatu saat tibalah mbahnya berbicara, "Wahai cucuku, engkau sekarang telah tumbuh menjadi dewasa. Ingatlah selalu pesan mbah dan terapkanlah dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, agar engkau berguna dan bermanfaat bagi sesama. Pergilah kamu ke kota raja, barangkali di sana ada kerjaan. Timbalah pengalaman di luar sana, engkau harus banyak pengalaman cucuku. Tetapi ingatlah dan berpegang teguhlah apa yang sudah mbah ajarkan kepadamu. Doa mbah selalu menyertaimu. Semoga engkau mendapatkan keselamatan esok harinya." Berangkatlah pemuda itu ke kota raja dengan linangan air mata. Ia tak tega meninggalkan mbahnya seorang diri yang mengasuh dan mendidiknya dari kecil. Setelah berjalan sangat jauh, letih dan lapar mulai terasa. Ia mampir di warung makan. Banyak pengunjung di sana. Ia pesan makan dan minum. Dilahapnya dengan penuh nafsu. Selesai makan, ia mendengar percakapan pengunjung rumah bahwa di kota raja ada lowongan kerja sebagai pengurus kuda. Tanpa pikir panjang, ia melanjutkan perjalanannya untuk sampai di kota raja. Tujuannya adalah untuk melamar bekerja sebagai pengurus kuda. Sampai di kota, di depan gerbang istana kerajaan ada pengumuman pekerjaan sebagai pengurus kerja. Lalu ia bergegas menanyakan kepada para penggawa kerajaan bahwa ia ingin bekerja sebagai pengurus kuda. Silakan Kisanak menemui kepala pengurus kuda. Lalu ia bergegas menemui kepala pengurus kuda kerajaan. Setelah di hadapan kepala pengurus kuda, ia mengutarakan maksudnya ingin bekerja. Kepala pengurus kuda itu berkata, "Kisanak, ada peraturan yang harus engkau taati jika ingin bekerja di sini. Engkau harus bangun pagi sekali, memandikan kuda-kuda, memberinya makan. Jangan sampai kuda-kuda itu terlihat kurus, lemah, serta sakit. Apalagi kuda milik paduka raja. Engkau harus teliti merawatnya. Bagaimana? Apakah engkau sanggup?" Iya, insya Allah saya sanggup.
saya akan bangun pagi sekali dan giat bekerja, merawat kuda-kuda kerajaan agar kuat dan sehat, terutama kuda paduka raja. Dan satu lagi, hai anak muda, engkau tidak boleh membuat kekacauan dan keonaran di kerajaan ini. Semua ada aturannya. Engkau harus disiplin dan patuh pada atasanmu. Mari, kuperlihatkan ke kandang kuda sekaligus kamarmu untuk tidur. Nah, Kisanak, kuda yang berwarna hitam itu milik paduka raja untuk berperang. Sedangkan kuda yang berwarna putih untuk upacara dan kegiatan di kerajaan ini. Kau lihat Kisanak, kuda yang berwarna coklat itu untuk berburu paduka raja. Sedang kuda yang lainnya, kuda para pejabat istana, jenderal perang, serta prajurit. Mari, kuperlihatkan lagi. Kau lihat di kandang kuda paduka raja. Di sebelahnya ada kuda permaisuri ratu dan pangeran. Setelah selesai memperlihatkan semuanya, lalu kepala pengurus kuda itu mengantarnya untuk melihat kamar tidurnya. Kisanak, inilah tempat untuk kau beristirahat. Sekarang kau beristirahatlah. Besok pagi sekali kau harus bangun dan memulai pekerjaanmu. Lalu kepala pengurus kuda itu bergegas pergi. Dan aku segera merebahkan tubuhku di atas bale untuk melepas lelah selama dalam perjalanan. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun mencari rumput. Rumput yang segar untuk makan kuda-kuda. Setelah ku taruh di lubung, sudah banyak rumput yang kukumpulkan. Saatnya memberi makan kuda-kuda kerajaan ini. Setelah memberi makan satu persatu kuda-kuda itu, lalu aku memandikannya. Begitulah setiap hari ku jalani rutinitas pekerjaanku. Tanpa terasa, sudah setahun ku jalani pekerjaanku sebagai pengurus kuda. Ternyata kerja kerasku tidak sia-sia. Suatu ketika, aku dipanggil kepala pengurus kuda. Kisanak, ada yang hendak kubicarakan kepadamu. Ada berita bagus untukmu. Kemarin aku dipanggil pejabat istana. Pejabat istana ini mengatakan bahwa paduka raja membutuhkan seorang pemuda yang gagah, cekatan, serta pemberani untuk menjadi pengawalnya. Apalagi musim berburu telah tiba. Sang paduka raja sangat gemar sekali berburu. Maka aku mengajukan engkau, wahai anak muda, kepada pejabat istana itu. Karena setelah kupertimbangkan, hanya engkaulah yang pantas untuk menemani paduka raja berburu. Karena engkau sangat cekatan, gagah, rajin, serta pemberani. Terimalah tugas mulia ini, Kisanak. Engkau tidak perlu repot lagi merawat kuda-kuda. Nanti ada yang menggantikan pekerjaanmu. Begitu bahagianya aku mendengar kabar ini. Baiklah, akan kuterima tugas mulia ini. Selang tak berapa lama, tibalah waktu berburu. Semua prajurit kerajaan telah siap siaga mengawal paduka raja
untuk berburu. Dengan penuh sigap, aku berada di samping kuda yang akan ditunggangi Paduka Raja. Lalu iring-iringan Paduka Raja dan para pangeran telah keluar dari istana, dan mereka menaiki kudanya satu persatu. Aku di samping kuda Paduka Raja. Lalu suara Paduka Raja yang berwibawa memerintahkan untuk segera bergerak. Aku memegang tali pelana kuda Paduka Raja, bergerak keluar gerbang istana raja dengan iringan para penggawa kerajaan untuk menuju hutan. Sesampainya di tepi hutan, Paduka Raja menghentikan kudanya, dan Paduka Raja turun dari kuda, dan yang lainnya pun mengikuti Paduka Raja. Paduka Raja mencari busur panahnya yang biasa ia pakai berburu, tapi tidak bisa ditemukan. Rupanya ia lupa membawa busur anak panahnya. Lalu aku diperintahkan oleh Paduka Raja untuk mengambil busur panahnya yang biasa digantungkan di dalam tembok kamarnya. Tanpa pikir panjang, aku bergerak menaiki kuda menuju istana. Kupacu kudaku dengan sangat cepat sekali untuk tiba di istana. Sesampainya di depan gerbang istana, prajurit menanyakan, "Kenapa engkau kembali?" Aku diperintahkan mengambil busur panah Paduka Raja yang tertinggal di dalam kamar. Tanpa bertanya lagi, para penggawa mempersilahkan aku memasuki ruang istana. Kepada dayang-dayang, aku menanyakan, di manakah letak kamar Paduka Raja. Lalu dayang-dayang itu mengantarkan aku sampai di depan pintu kamar Paduka Raja. Ini kamarnya. Di dalam ada permaisuri ratu sedang beristirahat. Lalu dayang-dayang itu pergi. Baru saja aku mau mengetuk pintu kamar, tiba-tiba bayangan mbahku melintas. "Cucuku, jika ada orang yang sedang tertidur, engkau jangan mengganggu dan membangunkannya. Siapa tahu ia sedang bermimpi, diberi petunjuk oleh Tuhannya." Lalu kuurungkan untuk mengetuk pintu kamarnya, karena ingat pesan mbahku. Bagaimana aku mengambil busur panahnya? Lalu kuperhatikan tembok di atasnya. Ada ukiran kayu jati di situ. Ada celah untuk masuk ke kamar, sehingga aku tidak mengganggu permaisuri ratu yang sedang istirahat. Lalu kupanjat tembok itu perlahan agar tidak berisik. Sampai di atas, ternyata di bawahnya tepat sekali busur panah itu menempel di dinding. Lalu badanku mulai merangkak. Kujulurkan kedua tanganku untuk meraih busur panah itu. Betapa kagetnya aku melihat pemandangan di kamar itu. Ternyata permaisuri ratu sedang bersetubuh dengan jenderal perang. Dengan posisi sang jenderal perang di atas tubuh permaisuri ratu.
permaisuri ratu yang posisinya di bawah dengan napas tersengal-sengal menahan kenikmatan. Desahan yang tiada tara mendesis keluar dari mulut mereka. Betapa kagetnya sang permaisuri ratu. Ternyata ia melihat aku yang sedang mengambil busur panah milik suaminya, Paduka Raja. Sang permaisuri ratu terdiam sambil matanya melihat aku. Dan aku terdiam, tidak menimbulkan suara. Sementara tubuh sang jenderal perang terus menggenjot seperti kuda liar tenaganya memuaskan permaisuri ratu. Lalu aku mengambil busur panah itu dan segera keluar kamar. Secepatnya aku meninggalkan kamar itu untuk segera mengantarkan busur panah yang ditunggu di tepi hutan oleh Paduka Raja untuk berburu. Kupacu kudaku dengan sangat cepat dan aku teringat nasihat mbahku. Cucuku, janganlah engkau membuka aib seseorang. Ingatlah selalu pesan mbah. Setelah menyerahkan busur panah, lalu Paduka Raja bergegas masuk ke dalam hutan, diiringi oleh para penggawa kerajaan. Dengan mengendap-endap menunggu binatang buruan. Seekor menjangan sedang memakan daun-daun. Lalu sang Paduka Raja mengarahkan busurnya ke arah badan menjangan itu. Dengan bidikan yang tepat, melesatlah anak panah dengan kecepatan tinggi mengenai sasaran badan menjangan itu. Lalu ambruklah menjangan itu. Dengan sorak gembira, para penggawa menghampiri buruan itu. Paduka Raja memerintahkan semua para penggawanya untuk segera pulang karena hari sudah senja dan sebentar lagi akan gelap. Dalam perjalanan kembali ke istana, Paduka Raja bertanya kepada pemuda itu, "Engkau cepat sekali mengambil busur anak panahku. Apakah permaisuri ratu yang memberikannya?" Jawab pemuda itu, "Iya, Paduka Raja." Pemuda itu menutupi aib permaisuri raja. Ia tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa permaisuri ratu telah berselingkuh dengan jenderal perang. Di istana, permaisuri ratu merasa ketakutan dan khawatir kalau perselingkuhannya dengan jenderal perang terbongkar oleh pemuda itu. Ia mencari cara bagaimana menyingkirkan pemuda itu. Kalau perlu, ia harus mati agar rahasiaku tidak terbongkar. Kalau begitu, aku harus pura-pura sakit. Tiba di istana, Paduka Raja disambut permaisuri ratu dengan wajah yang lesu dan pura-pura lemas di hadapan Paduka Raja. Ia menceritakan bahwa dirinya sakit. "Wahai istriku, engkau sakit apa?" "Tak tahulah Kanda, apa yang menderita sakitku ini." Lalu Paduka Raja memerintahkan pemuda itu untuk memanggil tabib istana. Dengan sakit yang dibuat-buat,
permaisuri ratu bersandiwara di hadapan tabib istana. Mulailah tabib istana mengobati, tetapi tabib itu tidak menemukan penyakit pada diri permaisuri ratu. Tabib itu merasa heran, penyakit apakah yang derita permaisuri ratu? Aku tidak menemukan penyakit. Lalu tabib itu menghadap Paduka Raja. Paduka Raja, aku tidak menemukan tanda-tanda penyakit pada permaisuri ratu. Jadi aku tidak bisa memberikan obat kepada permaisuri ratu. Lalu Paduka memanggil semua pejabat istana dan memberikan maklumat agar mencari seluruh tabib di kerajaan ini, kalau perlu tabib dari kerajaan lain. Paduka Raja memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit permaisuri ratu, akan kuberi hadiah emas yang banyak. Buatlah pengumuman sayembara itu dan umumkan sampai ke kerajaan tetangga kita. Lalu Paduka Raja bergegas meninggalkan Balairu untuk segera melihat istrinya. Sampai di kamar, permaisuri ratu berpura-pura sakit keras. "Istriku, tenanglah. Kakanda sudah menyebarkan sayembara untuk seluruh para tabib. Kanda, penyakitku ini sangat menyiksaku. Aku tidak kuat menderita seperti ini. Sabarlah, nanti tabib akan menyembuhkanmu." Keesokan harinya, berbondong-bondong para tabib berdatangan untuk menyembuhkan sang permaisuri ratu. Tapi di antara seluruh tabib, tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Sang Paduka Raja menjadi kebingungan, karena tak satupun tabib yang bisa menyembuhkannya. Gerangan apakah penyakit yang diderita permaisuriku? Malam telah datang. Permaisuri ratu tertidur pulas, tapi hanya pura-pura sambil memikirkan rencana jahatnya untuk menyingkirkan pemuda itu. Aku sudah menemukan caranya. Esok pagi, permaisuri ratu berbicara kepada Paduka Raja. "Kanda, semalam aku bermimpi bahwa penyakitku ini akan sembuh jika memakan daging ular raksasa yang dibunuh oleh pemuda itu yang ada di dalam goa, di dalam hutan itu. Benarkah mimpimu itu?" tanya Paduka Raja. "Benar, Kanda Raja." "Baiklah, akan kuperintahkan pemuda itu." Lalu Paduka Raja segera berlalu ke singgasananya. "Hai Ponggawa, panggil pemuda itu ke hadapanku." Tak lama kemudian, muncullah pemuda itu. Sambil sungkem membungkuk hormat, pemuda itu berkata, "Ampun Paduka Raja, gerangan apakah Paduka Raja memanggil hamba?" Paduka Raja berkata, "Permaisuri ratu semalam bermimpi bahwa penyakit yang dideritanya akan sembuh jika engkau sanggup membunuh ular raksasa yang ada di dalam goa. Dagingnya sebagai obat untuk kesembuhan permaisuriku. Bagaimana? Apakah engkau sanggup?"
Lalu pemuda itu berkata, "Ampun Paduka Raja, insya Allah saya sanggup menjalankan tugas mulia ini." "Segeralah berangkat, bawalah perlengkapan yang kau butuhkan." Lalu pemuda itu beranjak sambil menghaturkan hormat. Dipacu kudanya untuk segera sampai di hutan itu. Setelah tiba di tepi hutan, ia tambatkan kudanya. Mulailah ia masuk ke dalam hutan untuk mencari goa sarangnya ular raksasa. Setelah masuk ke tengah hutan, akhirnya ia menemukan goa yang dicari. Ini dia. Goanya gelap sekali. Bagaimana aku masuk ke dalam tempat yang gelap ini? Tanpa ragu-ragu, ia mendekati mulut goa. Lalu ia mulai berdoa, "Ya Allah, yang jiwaku di dalam genggaman-Mu, hamba pasrahkan seluruh hidup dan mati hamba hanya kepadamu." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menggenggam sebuah keris pemberian mbahnya, mulailah ia masuk ke dalam goa. Rupanya di dalam goa ada air yang mengalir dari atas dan sedikit cahaya matahari yang masuk, sehingga ia melihat jelas. Rupanya ular raksasa itu sedang memakan seekor menjangan. Lalu pemuda itu segera mengendap-endap dari arah belakang. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ia hunuskan kerisnya ke kepala ular raksasa itu. Bertubi-tubi tusukan mendarat di kepala ular itu. Akhirnya ular raksasa itu tewas akibat tusukan keris yang bertubi-tubi. Dengan mengucap syukur kepada Allah, ia menyeret bangkai ular itu untuk diikatkan ke pelana kuda. Tanpa menunggu lama, ia memacu kudanya untuk sampai ke istana. Di kota raja, gegerlah penduduk sambil berteriak, "Lihat, pemuda itu telah berhasil membunuh ular raksasa itu." Sampai depan gerbang istana, ia langsung menuju singgasana Paduka Raja. Dengan penuh hormat, ia membungkukkan badannya. Ia menuturkan bahwa ular raksasa itu telah berhasil dibunuhnya. Dan sekarang ular raksasa itu ada di depan gerbang istana. Betapa senangnya sang Paduka Raja. Ia bergegas menemui permaisurinya untuk mengabarkan berita gembira. "Permaisuriku, pemuda itu telah berhasil membunuh dan membawa ular raksasa itu." Dengan senyum yang dipaksakan, ia bergumam dalam hati, "Kurang ajar, pemuda itu tidak mati dimakan ular raksasa itu. Rupanya siasatku telah gagal." Tak kala daging ular itu telah siap disajikan, sang permaisuri ratu muntah-muntah memakan daging amis ular itu, sehingga makanan yang biasa ia makan, ia tak mau makannya, sehingga perutnya perih, berhari-hari tidak makan. Permaisuri ratu bergumam, "Apa yang harus kulakukan untuk membunuh pemuda itu?" Karena ia semakin takut kalau perselingkuhannya dengan jenderal perang itu terbongkar. Karena pemuda itu mengetahui. Tak lama Paduka Raja datang. Permaisuri ratu langsung berkata, "Kanda, semalam aku bermimpi lagi. Kalau penyakitku akan sembuh jika aku memakan hati harimau yang dibunuh oleh pemuda itu."
Paduka Raja langsung mempercayai saja, lalu segera memanggil pemuda itu. Dengan penuh hormat, pemuda itu menanyakan maksud Paduka Raja memanggilnya. Engkau kuperintahkan untuk membunuh harimau yang ada di hutan. Nanti hatinya untuk obat permaisuriku. Baiklah Paduka, hamba segera berangkat. Sambil memberi hormat, kemudian ia pacu kudanya secepat mungkin. Sampai di tepi hutan, ia turun dan membawa kudanya untuk menjadi pancingan agar harimau itu datang. Ia tambatkan kuda itu diikat di sebuah pohon, sedangkan ia menaiki di atas pohon itu untuk menunggu harimau. Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Pemberi Selamat, kupasrahkan nyawaku kepadamu." Tak lama kemudian, suara auman yang sangat keras terdengar. Benar saja, seekor harimau menghampiri kuda itu dengan cakar yang tajam. Badan kuda itu dicengkramnya untuk menggigit leher kuda. Tanpa pikir panjang, pemuda itu lompat dari atas pohon sambil tombaknya diarahkan ke badan harimau itu. Lalu tombak itu menancap di dalam perut harimau itu. Lalu dari pinggangnya, ia mengambil keris, menghunus tepat ke leher harimau itu. Maka matilah harimau itu. Secepatnya ia bawa harimau itu ke istana kerajaan. Penduduk melihat pemuda itu membawa harimau. Lihat, pemuda itu telah berhasil membunuh harimau. Masyarakat bersorak gembira. Lalu pemuda itu menghadap Paduka Raja. Begitu senangnya Paduka Raja mendengarnya. Permaisuri Ratu kaget mendengar bahwa pemuda itu berhasil membunuh harimau itu. Apa yang harus kulakukan lagi agar pemuda itu mati? Lalu ia merencanakan niat busuknya. Kanda, kali ini aku akan menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah engkau sayang padaku? Lalu Paduka Raja berkata, "Tentu saja aku sayang padamu." Permaisuri Ratu berkata, "Semalam aku bermimpi, dan aku yakin mimpi ini akan benar. Aku bermimpi kalau penyakitku ini bisa sembuh kalau aku memakan jantung pemuda itu." Terperanjatlah Paduka Raja. "Mana mungkin, Dinda Permaisuri. Pemuda itu adalah kesayanganku. Ia jujur, disiplin, amanah, tangkas, dan mempunyai akhlak terpuji. Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Kanda, engkau sayang aku atau pemuda itu? Tentu aku sayang padamu, tapi aku juga sayang dengan pemuda itu. Kanda, pilihlah antara aku sebagai permaisurimu yang melahirkan anak-anakmu atau pemuda itu. Kalau Kanda lebih sayang dia, lebih baik aku mati saja, karena obatku cuma jantung pemuda itu." Paduka Raja bingung bukan kepala. Tetapi karena rasa cinta dan sayang terhadap permaisurinya, maka Paduka Raja mengabulkan permohonan permaisurinya.
Dalam hati, Permaisuri Ratu berkata, "Kali ini engkau pasti mati, hei pemuda." Lalu Paduka Raja memanggil pemuda itu di singgasananya, dihadiri oleh jenderal perang dan para pejabat istana. "Wahai pemuda, aku akan memberimu tugas yang mulia. Engkau antarlah titahku ini kepada Hakim Agung. Engkau jangan dulu pergi sebelum Hakim Agung membacanya. Dan titahku ini jangan sampai jatuh ke tangan siapapun juga. Apakah engkau paham?" "Paham, Paduka Raja." Diam-diam, jenderal perang itu meninggalkan balairung singgasana. Ia bergumam, "Kenapa tugas mulia ini tidak diserahkan kepadaku? Justru pesuruh itu yang mendapatkan tugas mulia ini." "Baiklah, akan kucegat dia di batas desa." Tidak lama kemudian, pemuda itu pamit dari hadapan Paduka Raja. Lalu ia memacu kudanya sampai di batas desa. Ia dicegat oleh jenderal perang. "Turunlah, hai anak muda, serahkan titah baginda raja padaku, karena akulah yang pantas menerima tugas mulia ini. Engkau hanya seorang pesuruh, dan kau adalah bawahanku." Pemuda itu berkata, "Benar, aku hanyalah seorang pesuruh dan bawahan jenderal. Tetapi titah Paduka Raja tidak boleh kuserahkan kepada siapapun juga, termasuk jenderal. Harus aku sendiri yang menyerahkan kepada Hakim Agung. Karena itu sudah menjadi titah Paduka Raja." "Lancang sekali mulutmu, hai anak muda." Lalu sang jenderal perang turun dari kudanya sambil menahan amarahnya. Sang jenderal menghampiri pemuda itu, dan pemuda itu pun turun. Perkelahian tak terhindarkan lagi. Karena kalah pengalaman di medan pertempuran, pemuda itu dihajar habis-habisan hingga babak belur. Diambilnya titah Paduka Raja itu di pinggang pemuda itu, direbutnya. Lalu sang jenderal perang pergi, memacu kudanya, meninggalkan pemuda yang sudah babak belur itu. Sesampainya di kediaman Hakim Agung, sang jenderal berkata, "Hakim Agung, aku diperintah oleh Paduka Raja dengan membawa titah ini. Aku tidak boleh pergi sebelum Hakim Agung membaca titah Paduka Raja." Lalu Hakim Agung menerima titah Paduka Raja dan membacanya dalam hati. Titah Paduka Raja. "Wahai Hakim Agung, penggalah kepala orang yang membawa titahku ini. Lalu engkau sendirilah yang mengantar kepala orang yang kau penggal itu kepadaku." Lalu Hakim Agung memerintahkan kepada para algojo yang tinggi besar untuk menangkap sang jenderal
dan segera dibawa ke meja pancung untuk dipenggal kepalanya. Sang jenderal perang memberontak berteriak kepada Hakim Agung. Namun teriakan itu tidak digubris. Lalu tangan sang jenderal perang diikat ke belakang dan kakinya dirantai. Badannya direbahkan ke meja, lehernya dikunci. Lalu Algojo siap mengeksekusi jenderal perang. Hakim Agung memberikan aba-aba kepada para Algojo untuk siap menebas leher jenderal perang. Dengan pedang yang sangat besar diayunkan ke atas. Tak lama mendaratlah pedang yang tajam ke leher jenderal perang itu. Sekali tebas saja kepala jenderal itu terputus dari badannya. Lalu kepala sang jenderal yang berdarah dan matanya yang melotot dimasukkan ke dalam kain putih, diikat kemudian dimasukkan ke peti. Berangkatlah Hakim Agung ke istana. Sesampainya di istana, ia memberi hormat kepada Paduka Raja. Hakim Agung berkata, "Titah Paduka Raja telah saya laksanakan." Lalu sang Paduka Raja mengajak Hakim Agung itu untuk menemui Permaisuri Ratu. "Wahai Hakim Agung, bukalah peti itu di hadapan permaisuriku." Lalu dibuka petinya, dan bungkusan kain putih itu diletakkan di meja di hadapan Permaisuri Ratu dan Paduka Raja. Kain putih itu dibukanya yang masih berlumuran darah. Ketika dibuka, terkejutlah, terpelanjatlah Permaisuri Ratu dan Paduka Raja berteriak. Ternyata kepala yang dibawa Hakim Agung bukan kepala pemuda yang membawa titahku, melainkan kepala sang jenderal perang yang dipancung. Sejak peristiwa terpenggalnya kepala jenderal perang, Permaisuri Ratu jatuh sakit benaran. Ia tak kuat melihat sang jenderal harus mati mengenaskan. Berhari-hari ia tak mau makan, sehingga badannya menjadi kurus. Mukanya pucat dan selalu menangis mengingat kejadian yang begitu pahit, menyakitkan. Sementara sang Paduka Raja merasa bersalah terhadap pemuda itu yang sudah begitu setia terhadap dirinya, karena menuruti Permaisuri Ratu, karena rasa cinta dan sayang terhadap dirinya. Paduka Raja merasa terpukul dengan kejadian itu, sehingga Paduka Raja jatuh sakit. Berita sakitnya Permaisuri Ratu dan Paduka Raja tersebar luas. Sementara kerajaan tak ada yang memimpin, karena Paduka Raja jatuh sakit. Penasehat raja dan seluruh pejabat istana mengadakan rapat dan membahas keadaan kerajaan
dan situasi yang harus dihadapi. Karena tampuk pimpinan singgasana kerajaan, tak ada yang memimpin. Penasihat raja dan para pejabat istana menemukan untuk sementara putra mahkota menggantikan kedudukan Paduka Raja yang sedang sakit. Mereka ada yang pro dan ada yang kontra jika putra mahkota dijadikan raja sementara menggantikan Paduka Raja, karena putra mahkota kerjanya hanya mencari hiburan, memuaskan nafsunya, tanpa mau belajar ketatanegaraan, taktik perang, dan bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia hanya berfoya-foya setiap hari. Pejabat istana mengusulkan kepada penasihat raja agar masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut, yang tentunya banyak kerugian dan kelemahan di kerajaan ini. Penasihat raja berkata kepada para pejabat istana, "Baiklah, aku akan berbicara kepada Paduka Raja. Meskipun situasi ini tidak tepat untuk dibicarakan, karena Paduka Raja dan Permaisuri Ratu sedang sakit keras. Dengan sangat terpaksa, penasihat raja menemui Paduka Raja yang sedang sakit. Di kamar sang Paduka Raja hanya terbaring dengan mata yang selalu melihat ke langit-langit, karena selalu memikirkan peristiwa yang memilukan sang jenderal perang. Sampai di depan kamar Paduka Raja, penasihat kerajaan menanyakan kepada dayang-dayang yang merawat Paduka Raja tentang keadaannya. Apakah bisa ditemui atau tidak? Maka dayang-dayang itu menemui Paduka Raja yang sedang berbaring. Dengan penuh hormat, dayang-dayang itu berkata kepada Paduka Raja bahwa di luar kamar ada penasihat kerajaan yang ingin menemuinya. Lalu Paduka Raja mengisyaratkan agar penasihat kerajaan diperbolehkan menemuinya. Dayang-dayang memberitahu penasihat kerajaan agar segera menemui Paduka Raja. Sampai di pembaringan Paduka Raja, penasihat raja berkata, "Semoga Paduka Raja diberikan kesehatan." Lalu Paduka Raja menanyakan maksud menemuinya. "Paduka Raja, kerajaan sekarang sedang tak ada pimpinan karena Paduka Raja sedang sakit. Ini tidak baik untuk kerajaan yang besar ini. Pejabat istana telah melakukan rapat bahwa mereka mengusulkan agar putra mahkota menggantikan kedudukan Paduka Raja sementara sampai Paduka Raja sembuh dari sakitnya. Bagaimanakah petunjuk Paduka Raja?" "Wahai penasihat kerajaan, aku tidak keberatan
putra mahkota menggantikan kedudukanku. Dia memang pewaris tahta ini akan jatuh kepada putra mahkotaku. Tetapi putra mahkota belum banyak pengetahuannya, dan putra mahkotaku adalah seorang anak yang manja. Ia tidak bisa tegas dalam memutuskan setiap perkara. Maka kuperintahkan kepada kalian semua untuk membantu putra mahkota dalam menjalankan tampuk pimpinan sebagai seorang raja. Maka kalian kuberi tugas untuk memberikan arahan kepada putra mahkota agar bisa memutuskan setiap masalah dengan bijaksana dan bisa tegas menjalankan hukum-hukum di kerajaan ini yang sudah kutetapkan. Penasehat raja berkata, "Baiklah Paduka, segala titah Paduka Raja akan kami laksanakan dan segera menobatkan putra mahkota menjadi raja. Sementara sampai Paduka Raja sembuh." Penasehat kerajaan segera pamit untuk memberitahu para pejabat istana untuk segera menobatkan putra mahkota. Semoga Paduka Raja lekas sembuh. Wahai para pejabat istana, aku sudah bertemu dengan Paduka Raja, dan Paduka Raja setuju kalau putra mahkota dijadikan raja sementara sampai Paduka Raja sembuh. Tetapi atas arahan Paduka Raja, pejabat istana harus bahu-membahu membantu putra mahkota dalam memimpin kerajaan ini. Karena ini pesan Paduka Raja, penobatan putra mahkota sedang berlangsung untuk menjadi raja sementara sampai Paduka Raja sembuh. Putra mahkota berkata kepada seluruh pejabat istana, "Karena aku sudah dinobatkan menjadi raja dan menjadi raja kalian dan seluruh rakyat di kerajaan ini, maka adakanlah pesta besar selama sepekan atas penobatanku ini." Namun penasehat raja menasihati, "Ampun putra mahkota." Putra mahkota melirik matanya ke arah penasehat dan berkata, "Apa kau bilang? Kau panggil aku putra mahkota, sementara aku baru selesai dinobatkan menjadi raja kalian. Panggil aku Maharaja." Penasehat berkata, "Maafkan kebodohan hamba. Maharaja, tunda dulu pestanya sampai sepekan, karena situasinya belum tepat di saat kita pesta besar. Sementara Paduka Raja sedang sakit, jadi situasinya sedang tidak tepat. Bagaimana menurut para pejabat istana? Apakah kalian setuju diadakan pesta besar selama sepekan untuk menyambut Maharaja yang telah dinobatkan?" Salah seorang pejabat istana berkata, "Engkau benar, penasehat. Situasinya tidak tepat jika mengadakan pesta besar karena Paduka Raja sedang terbaring sakit.
Lalu semua pejabat istana mengucapkan dengan serentak, "Benar, jangan dulu ada pesta. Kita harus menghormati Paduka Raja yang sedang sakit." Meskipun sudah menjadi maharaja, kelakuan putra mahkota itu tidak pernah berubah. Ia tidak pernah memperhatikan rakyatnya. Ia lebih senang berpoya-poya, menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Perekonomian kerajaan, kesejahteraan rakyat tidak pernah diperhatikan. Apalagi masalah keamanan teritorial kerajaan yang semakin melemah. Semakin hari, kesehatan Permaisuri Ratu semakin memburuk. Sudah berbagai cara pengobatan untuk menyembuhkan, tapi tak ada hasilnya. Hingga akhirnya Permaisuri Ratu menghabiskan napas terakhirnya. Berita kematian Permaisuri Ratu diumumkan kepada rakyat. Kerajaan tengah berkabung atas wafatnya Permaisuri Ratu. Paduka Raja merasa terpukul sekali atas kematian permaisurinya. Semakin hari, kesehatan Paduka Raja semakin memburuk. Berbagai tabib dikerahkan untuk menyembuhkan penyakit Paduka Raja. Paduka Raja memanggil dayang-dayang untuk menjemput penasehat kerajaan. Tak lama, penasehat kerajaan sudah hadir. Paduka Raja menanyakan, bagaimana kehidupan rakyatku dan situasi perkembangan kerajaan. Sungguh tak sampai hati penasehat kerajaan menyampaikan keadaan rakyat dan situasi kerajaan yang dipimpin putra mahkota yang mengalami kemunduran dan kelemahan dikarenakan Paduka Raja sedang sakit dan lagi berkabung atas kematian Permaisuri Ratu. Paduka Raja, rakyat baik-baik saja dan situasi kerajaan aman dan terkendali. Paduka Raja meminta penasehat raja untuk mencari pemuda yang menjadi pengawalku. Di mana keberadaannya sekarang? Baik Paduka, akan kucari. Semenjak peristiwa itu, pemuda yang dulu selalu mengawal raja mengasingkan diri dari dunia ramai. Ia bertafakur, mengolah batinnya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dalam tafakur, pemuda itu terlintas wajah mbahnya yang selalu memberinya budi pekerti yang baik. Ia teringat pesan mbahnya, "Cucuku, menjadi supi di tempat sepi itu banyak dilakukan para supi-supi agar husu mendekat kepada Sang Kholik tanpa ada gangguan. Tetapi jika engkau menjadi supi di tempat keramaian yang godaannya teramat berat sampai engkau menjadi supi, itu luar biasa sekali." Tersentaklah ia dengan pesan mbahnya. Maka ia putuskan untuk menyudahi tafakurnya.
ia akan kembali lagi mengabdi kepada Paduka Raja. Berita kedatangan pemuda itu di kota raja cepat sekali tersiar hingga sampai ke istana. Para pejabat istana menyampaikan kedatangan pemuda itu. "Jemput dia," pinta Paduka Raja. "Aku ingin sekali berjumpa dengannya." Para pembesar kerajaan siap-siap menyambut kedatangan pemuda itu. Ketika pemuda itu datang, semua merasa gembira dan senang. Lalu secepatnya dibawa ke hadapan Baginda Raja. Tanpa sadar, Paduka Raja bangun dari pembaringannya. Ia duduk di tempat tidurnya. "Sudah lama aku mencarimu." Sambil meneteskan air mata, Paduka Raja bercerita tentang kejadian yang lalu dan memohon maaf atas perilakunya, juga atas perilaku mendiang permaisurinya. Pemuda itu berkata, "Paduka Raja, aku memaafkan semuanya. Kejadian yang kita alami itu sudah diatur oleh Sang Kholik. Semua itu untuk menunjukkan bahwa Sang Kholik adalah pengatur segala urusan, dan semua urusan makhluk hidup akan kembali kepadanya." Betapa adem hati Paduka Raja mendengar tutur kata pemuda itu. "Sekarang hatiku sudah tenang. Maukah engkau makan bersamaku?" "Tentu saja, Paduka Raja." Lalu dayang-dayang menyediakan santapan yang lezat. Sambil tertawa, Paduka Raja makan bersama pemuda itu. "Sudah lama aku tidak sekirang ini, karena kehadiranmu lah." Paduka Raja bercerita tentang putra mahkotanya yang menjadi raja sementara ia sakit. Rupanya Paduka Raja diam-diam mengirim telik sandi untuk memperhatikan putra mahkotanya, dan aku sudah mengetahui sepak terjangnya. "Aku ada satu permintaan darimu." "Apakah itu, Paduka Raja?" "Hamba siap melaksanakannya." "Betulkah engkau siap melaksanakannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya, Paduka Raja." "Engkau akan kujodohkan dengan putriku, dan akan kunikahkan dengan putriku." Tersentaklah pemuda itu. Ia tak menyangka kalau permintaan Baginda Raja adalah menikahkan dengan putrinya. Pemuda itu tidak bisa menolak karena ia sudah berjanji siap melaksanakannya. Penyakit Paduka Raja berangsur-angsur sembuh. Pesta pernikahan pemuda itu dengan putrinya siap dimeriahkan. Betapa bahagianya hati Paduka Raja. Setelah acara pernikahan selesai, Paduka Raja memberhentikan putra mahkotanya menjadi raja. Dan sebenarnya putra mahkotanya enggan menjadi raja. Ia pusing mengurusi kerajaan. Ia lebih senang berpoya-poya. Beberapa bulan kemudian, putri Paduka Raja telah mengandung. Betapa bahagianya Paduka Raja dan pemuda itu. Paduka Raja memanggil mantunya itu. "Engkau dengarkanlah titahku yang sudah kuputuskan ini. Aku sudah terlalu tua untuk mengurusi kerajaan ini. Aku akan mendekat
menyerahkan diri pada Sang Pencipta, maka engkaulah sebagai penggantiku setelah anakmu lahir. Kau akan kunobatkan menjadi raja. Maka engkau akan kukasih gelar Pangeran Asmara Panatarasa. Setelah kelahiran cucu paduka raja, maka Pangeran Asmara Panatarasa dinobatkan menjadi raja dengan gelar Maharaja Panatajati. Sejak dipimpin Maharaja Panatajati, keadaan kerajaan menjadi besar. Rakyat makmur dan sentosa, dan rakyat mencintainya karena kearifan dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Ia menjadi raja yang sangat tawadu sekali, selalu memperhatikan rakyatnya. Ia tak segan turun ke desa-desa untuk menyamar, melihat keadaan rakyatnya. Apakah rakyatnya sengsara atau susah? Ia sendiri yang melihat dengan mata kepalanya sampai ke batas-batas kerajaan. Ia menyamar, maka kerajaannya menjadi makmur, menjadi besar, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain.